Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kembali lagi bersama saya, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas pembelajaran di bab 3 tentang tahara, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Ya, baik, selamat menyimak. Kita akan melihat di sini yang harus dicapai. Di sini ada kompetensi dasar, memahami ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, di sini ada indikator kompetensi IPK, menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas, menerangkan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, menjelaskan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam, mempraktikkan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mendemonstrasikan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Nah, baik, di sini ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai nanti, yang peserta didik capai. Di sini ada 2 poin untuk pertemuan pertama kita. Di sini ada yang poin pertama, peserta didik dapat menunjukkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, peserta didik dapat melaksanakan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Nah, tujuan pembelajaran inilah yang akan kita capai nanti. Apakah peserta didik mampu untuk mencapai dan menjadi bahan evaluasi kita nanti. Ya, kemudian yang berikutnya ini ada materi pembelajaran kita. Di sini tahukah kalian apa itu tahara? Tahara, ada tahara mengartikan tahara, bersuci dari hadas dan najis. Kemudian ada najis, menjelaskan pengertian najis. Kemudian hadas, menjelaskan pengertian dari hadas. Kemudian membedakan hadas kecil dan hadas besar. Baik, anak-anak sekalian, kita diharapkan peserta didik nanti akan memperhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada beberapa najis, kemudian macam-macam hadas kecil. Nah, gambar berikut inilah yang merupakan beberapa gambaran daripada najis dan hadas yang ada di kehidupan nyata. Nanti akan menjadi bahan diskusi kalian untuk bagaimana bisa mendefinisikan dan bisa untuk membedakan apa itu hadas kecil dan apa itu hadas besar dan apa itu najis. Ya, nah selanjutnya ini adalah tentang penjelasan hadas. Apakah kalian nanti peserta didik bisa membedakan antara najis, hadas kecil dan hadas besar? Berikut ini kita akan memberikan cara bagaimana bersuci dari hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Silakan nanti kita akan simak pada slide berikutnya. Nah, di sini peserta didik sekalian, diharapkan kalian nanti bisa menyimak bagaimana nanti kalian bisa melihat ini. Ini adalah contoh daripada gambar tata cara bersuci dari hadas, yang mana bisa dilakukan dengan tayamum, bisa dilakukan dengan mandi wajib, dan bisa juga dilakukan dengan berwudu. Nah, ini nanti ketiga ini adalah mengkategorikan beberapa najis atau hadas yang apakah dapat dibersihkan melalui tayamum, mandi wajib, atau berwudu.
Nah, ini merupakan hal yang perlu diingat nanti oleh peserta didik ini, bahwa diharapkan kalian mampu untuk mempraktekkan tata cara bagaimana berwudu dan bagaimana tayamum dan bagaimana itu mandi wajib dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada niat wudu, doa setelah wudu, ada tayamum, niat tayamum, kemudian mandi wajib, kemudian bacaan sebelum atau niat sebelum melakukan mandi wajib. Nah, diharapkan nanti kalian mampu menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini adalah poin terakhir. Kalian dapat bagaimana nanti kalian bisa melakukan diskusi tentang tata cara bersuci atau mensucikan diri dari hadas kecil dan hadas besar, serta kalian dapat mempresentasikan atau mendemonstrasikan di depan kelas dan diwakili oleh ketua kelompok ataupun salah satu peserta yang ditunjuk untuk mewakili untuk memaparkan setiap diskusi yang akan dipaparkan nanti di depan kelas. Kemudian kelompok lain akan menyimak, kemudian menyampaikan kritik dan sarannya ataupun memberikan pertanyaan terhadap suatu pembahasan ini yang dipaparkan oleh kelompok yang memaparkan nanti. Nah, baik anak-anak sekalian, mungkin sampai di sini video sementara yang kita dapat tayangkan, dan saya harap bisa kalian lakukan nanti ini. Baik, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sekian, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.